Selamat siang kepada Ibu Eka Fadila, SIPMA, selaku dosen mata kuliah teori organisasi, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Patricia Magdalena Dewinta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-9 yang berjudul perubahan organisasi dan materi yang ke-12 yang berjudul kepemimpinan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan pertemuan materi yang ke-9 yang berjudul perubahan organisasi. Perubahan organisasi ada yang disebut dengan perubahan struktural. Dalam perubahan struktural akan fokus terhadap teknik-teknik yang mempunyai dampak terhadap sistem struktur organisasi dan meninjau pada wewenang yang berubah, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, teknologi, dan sebagainya. Faktor utama pencetus perubahan dapat muncul dari sejumlah sumber yang tidak terbatas. Perubahan pada strategi, besaran, teknologi, lingkungan, atau kekuasaan dapat menjadi sumber perubahan struktural. Yang kedua, ada determinan perubahan struktural. Beberapa determinan perubahan struktural itu ada 14. Yang pertama, perubahan tujuan. Yang kedua, pembelian peralatan baru. Yang ketiga, kelangkaan tenaga kerja. Yang keempat, implementasi suatu sistem pemrosesan informasi yang canggih. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, ekonomi. Dan yang ketujuh, izin masuknya serikat kerja. Yang kedelapan, meningkatnya tekanan dari kelompok lembaga konsumen. Dan yang sembilan, penanggulangan atau akuisisi. Ke-10, tindakan para pesaing. Yang ke-11, menurunnya moral pegawai. Yang ke-12, meningkatnya turnover. Yang ke-13, ancaman internal dan eksternal yang mendadak. Dan yang ke-14 yang terakhir adalah menurunnya keuntungan. Bagian yang ketiga ada yang namanya pemrakarsa perubahan organisasi. Yang memprakarsai perubahan organisasi adalah agen perubahan. Siapakah mereka? Mereka adalah yang berkuasa dan mereka yang ingin mengganti atau menghambat mereka yang ingin berkuasa. Biasanya mencakup eksekutif senior, manajemen unit-unit utama dalam organisasi, spesialis pengembangan staf internal, dan pegawai tingkat bawah yang memiliki kekuasaan besar, serta konsultan dari luar yang dibawa ke dalam organisasi. Yang keempat, ada strategi intervensi. Strategi intervensi merupakan cara yang digunakan sehingga proses yang dapat digunakan itu dapat berubah langsung. Dalam strategi intervensi itu ada 3. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada proses organisasi. Yang pertama, struktur. Klasifikasi struktur, termasuk perubahan yang mempengaruhi distribusi kewenangan, alokasi imbalan, perubahan dalam rantai komando, tingkat formalisasi, dan tambahan atau penghapusan posisi, departemen, dan divisi. Yang kedua ada teknologi. Klasifikasi teknologi menyangkut modifikasi peralatan yang digunakan oleh pegawai, saling ketergantungan aktivitas kerja di antara para pegawai, serta perubahan yang mempengaruhi saling hubungan antar pegawai dan tuntutan teknis pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, ada proses organisasi. Proses organisasi ini memperhatikan perubahan proses organisasi seperti pengambilan keputusan serta pola-pola komunikasi antar pegawai. Dan bagian akhir dari materi perubahan organisasi adalah strategi menghadapi penolakan perubahan. Taktik yang dapat digunakan manajer atau agen perubahan untuk menghadapi penolakan bisa berlaku bagi pencairan dan atau perpindahan. Ada 6 teknik yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, bantuan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan cooptation. Dan yang keenam adalah paksaan. Dan saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-12 yang berjudul kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Dalam arti luas, kepemimpinan atau leadership adalah merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan atau kelompok. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah suatu proses dalam mengerahkan segenap kecakapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, serta menggerakkan
dan mengarahkan orang lain dengan cara memanfaatkan tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur kepemimpinan. Ada 3. Yang pertama, seseorang atau lebih yang berfungsi memimpin disebut pemimpin atau leader. Dan yang kedua, adanya orang lain yang dipimpin. Yang ketiga, adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tenaga dan tingkah lakunya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan pemimpin versus non-pemimpin. Kalau pemimpin, itu yang pertama memberikan inspirasi kepada bawahan, yang kedua, pemimpin itu menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan. Yang ketiga, pemimpin itu memberikan contoh kepada bawahan bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan. Kalau non-pemimpin, yang pertama itu memberikan dorongan kepada bawahan. Yang kedua, non-pemimpin itu menyelesaikan pekerjaan dan mengorbankan bawahannya. Dan yang ketiga, non-pemimpin itu menanamkan perasaan takut kepada bawahan dan memberikan ancaman kepada bawahannya. Dalam kepemimpinan, terdapat 5 tipe kepemimpinan yang dapat dikategorikan. Yang pertama, tipe autokratik. Yang kedua, tipe demokratis. Yang ketiga, tipe paternalistik. Yang keempat, tipe militeristik. Dan yang kelima, tipe karismatik. Saya akan menjelaskan masing-masing dari tipe yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada tipe autokratik. Tipe autokratik ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya. Jadi, tipe pemimpin autokratik ini, si pemimpin atau si leader itu bertindak bertindak diktator pada bawahannya dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua, pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Dan yang ketiga, para pemimpinnya itu berambisi untuk merajai situasi. Adapun kelebihan dan kelemahan tipe autokratik. Kelebihannya yang pertama, keputusan akan diambil dengan cepat. Yang kedua, pemimpin bersifat tegas, tak segan untuk menegur. Dan yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Dan kelemahan tipe autokratik ini, yang pertama, ada suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari bawaan dari si pemimpin. Dan yang ketiga, dan yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman di tempat kerja. Dan yang ketiga itu, bawahan akan merasa tertekan. Adapun contoh tokoh yang memiliki tipe kepemimpinan autokratik ini, yang pertama ada Adolf Hitler, yang kedua ada Muammar Gaddafi, dan yang ketiga ada Saddam Hussein. Tipe yang kedua yang saya akan jelaskan adalah tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Tipe kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemimpin ikut berbaur di tengah-tengah anggotanya. Yang kedua, hubungannya yang tercipta tidaklah kaku. Hubungan antara leader dan bawahan itu tidak kaku. Dan yang ketiga, pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan anggota kelompoknya. Adapun kelebihan dan kelemahan tipe demokratis ini, yang pertama, kelebihannya adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Yang ketiga, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa sangat diperhatikan oleh pemimpinnya. Adapun kelemahannya, yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat orang jelas berbeda. Dan yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota terlalu tinggi. Adapun contoh tokoh dari tipe demokratis ini, yang pertama ada John F. Kennedy, dan yang kedua ada Mahatma Gandhi. Tipe yang ketiga yaitu tipe paternalistik.
di mana tipe kepemimpinan ini lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan dengan ciri-ciri antara lain yang pertama, mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Yang kedua, mereka bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Adapun kelebihan dan kelemahannya antara lain, kelebihannya itu yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari pemimpin. Dan kelemahannya yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran kepada pemimpin. Dan yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan hal yang benar. Adapun contohnya yaitu kepala suku, pemuka agama, dosen, guru. Dan tipe yang keempat, ada tipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Sifat-sifatnya antara lain, pemimpin itu lebih banyak menggunakan sistem komando kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga, pemimpin sangat menyenangi formalitas. Adapun kelebihan dan kelemahannya dari tipe militeristik ini, kelebihannya yang pertama, bawahan akan memiliki disiplin yang sangat tinggi. Yang kedua, bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Adapun kelemahannya, yang pertama, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Yang kedua, pemimpin sulit dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Adapun contoh tokoh yang memiliki tipe kepemimpinan militeristik itu, yang pertama ada Soeharto, dan yang kedua ada Muammar Gaddafi. Dan tipe kepemimpinan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tipe karismatik, di mana pemimpin dengan tipe karismatik ini mempunyai daya tarik yang begitu besar sehingga tanpa diminta bawahannya akan memberikan penghormatan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari tipe karismatik ini, yang pertama, dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Yang kedua, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Dan yang ketiga, bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya banyak orang. Adapun kelemahannya, yang pertama, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya kepadanya. Dan yang ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten itu sulit didapatkan. Adapun contoh tokohnya yang memiliki tipe kepemimpinan karismatis itu yang pertama ada Insinyur Soekarno dan yang kedua ada Nelson Mandela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.